Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program yang luar biasa, program Pastor Talk. Dan di hari ini saya berdoa segala aktivitas yang kita kerjakan menjadi aktivitas yang berkemenangan. Nah, judul hari ini berbicara mengenai berbuah karena Roh Kudus. Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya bacakan ayat yang ke-38, dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kita tentu tahu ya, ada banyak orang menggunakan air tanah untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Biasanya orang mencari mata air, yaitu dengan cara melubangi tanah di kedalaman tertentu, sampai mereka menemukan mata air yang jernih. Nah, setelah itu dipasang pipa, kemudian diletakkan pompa di atasnya untuk menarik air yang di dalam tanah supaya dapat muncul ke permukaan. Nah, di rumah nenek saya itu menggunakan air tanah. Sewaktu saya kecil, saya sering main ke sana dan saya sering kali menggunakan air tersebut, yaitu dengan cara menggunakan pompa manual. Bukan pompa listrik, pompa manual. Nah, walaupun memang mata airnya sudah ada, tetapi itu tidak akan muncul dengan sendirinya, yaitu tetap dibutuhkan pompa untuk menarik agar air tanah tersebut dapat keluar. Nah, kalau kita melihat di dalam teks Yohanes 7, Yesus mengatakan tentang air hidup yang mengalir terus-menerus. Aliran-aliran air hidup ini mengacu kepada Roh Kudus dan dampak yang dihasilkannya di dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat juga di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23, buah roh dikatakan adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ini merupakan kualitas kehidupan orang percaya. Kualitas-kualitas buah roh ini, itu tadi saya hubungkan dengan mata air tadi. Seharusnya itu mengalir keluar dari dalam diri kita seperti mata air tanah yang jernih tadi. Artinya begini, bahwa kualitas-kualitas roh ini seharusnya nggak perlu dipompa. Seperti tadi yang saya dapatkan, saya harus pakai pompa. Nah, kualitas roh ini nggak perlu dipompa. Mereka harusnya akan mengalir secara alami ketika kita menyelaraskan cara pikir kita dengan firman Tuhan. Artinya kualitas roh di dalam diri kita itu nggak perlu dipancing, nggak perlu di-trigger. Harusnya itu mengalir sendiri, muncul sendiri. Nah, Yesus berbicara tentang menghasilkan buah di dalam Yohanes 15 dan menyatakan bahwa di luar aku, perhatikan ya tentang hubungan kita, kenapa kita harus nempel dengan Yesus. Dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, Yohanes 15 pada ayat yang kelima. Nah, buah ini adalah hasil karya Roh Kudus. Ini bukan hasil dari usaha kita sendiri, no, bukan. Namun kita diingatkan, karena siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan itu menjadi satu roh dengan Tuhan, dalam 1 Korintus 6 ayat 17. Maka buah roh ini juga adalah apa yang dihasilkan oleh roh kita, perhatikan baik, yang telah dilahirkan kembali. Jadi di dalam diri kita pada saat kita menjadi orang percaya, manusia terdiri dari 3, ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Nah, tubuh itu adalah yang kelihatan secara fisik, yang dapat kita rasakan. Kita bisa merasakan panas, bisa merasakan dingin, itu adalah tubuh kita. Jiwa adalah itu berbicara mengenai perasaan-perasaan yang tidak dapat dilihat oleh mata kita. Artinya itu jiwa, itu bicara pikiran, bicara kehendak, bicara hati nurani. Itu ada dalam jiwa. Nah, roh inilah yang dibangkitkan pada waktu kita lahir baru. Hanya orang yang percaya Tuhan Yesus yang rohnya telah menjadi hidup kembali. Nah, sekarang di dalam diri kita ada roh tersebut. Nah, roh inilah yang dikatakan tadi mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Maka itu buah roh itu akan dihasilkan oleh roh kita, bukan jiwa kita, tapi roh kita yang telah dilahirkan kembali. Nah, roh kita itu, garis bawahi di sini, selalu memiliki atribut-atribut dari buah roh ini.
terlepas dari apa yang dirasakan di dalam jiwa, di dalam emosi kita. Nah, ketidakmengertian akan hal ini telah membuat banyak orang Kristen berpikir bahwa mereka akan menjadi munafik jika mereka mengekspresikan sukacita, padahal kenyataannya mereka sedang merasa sedih. Betul gak? Lagi sedih, terus firman Tuhan bilang, ayo tetap sukacita. Munafik dong. Saya kan memang lagi gak suka, saya memang lagi gak nyaman dan lain sebagainya. Masa saya tetap harus menunjukkan sikap yang bersukacita? Biar orang melihat diri saya apa adanya gitu. Kalau saya tetap bersukacita, saya jadi munafik karena saya tidak relevan, nggak nyambung, dalam artian nggak menampilkan yang sesungguhnya. Nah, ini ketidakmengertian orang Kristen. Mereka bergerak berdasarkan jiwa mereka. Mereka bergerak berdasarkan perasaan mereka. Ya, itu buat orang dunia yang belum bertobat, yang belum lahir baru, yang rohnya belum dihidupkan kembali. Tapi buat kita, buat Anda, buat saya yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, roh kita sudah dihidupkan, roh kita sudah jadi baru. Harusnya kita tidak jadi mudian, tidak jadi berdasarkan perasaan lagi, tidak berdasarkan situasi, bukan berdasarkan keadaan. Perasaan itu bisa diatur oleh situasinya. Kalau situasi baik, perasaan juga bisa jadi baik. Sebaliknya, situasi buruk, ya perasaan kita juga bisa jadi buruk dan sikap-sikap kita juga bisa mengikuti. Tapi di sini Tuhan sedang mengatakan bahwa kita ini telah dilahirkan kembali. Makanya banyak orang Kristen harusnya memahami konsep ini, bahwa mereka tetap bisa mengekspresikan sukacita dalam kenyataan-kenyataan situasi yang tidak baik sekalipun. Namun sebenarnya di sini saudara harus lihat, yang merasa sedih pada waktu tadi saya katakan kita mengalami situasi yang tidak baik, itu adalah jiwa kita, hanya bagian jiwa kita saja. Roh kita itu selalu menghasilkan buah. Ingat baik-baik, selalu menghasilkan buah. Seperti mata air yang gak perlu dipompa tadi, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Roh kita selalu hidup, selalu bersukacita. Nah, bagi seseorang yang ingin berjalan di dalam roh, sebenarnya kalau kita orang Kristen yang sudah bertobat dan percaya ada roh yang baru dalam diri kita dan kita ingin berjalan di dalam roh, justru sebenarnya menjadi munafik jika kita membiarkan emosi kita atau emosi jiwa itu mengalahkan ekspresi rohani kita. Terbalik nih dengan orang dunia. Justru kita nih orang yang percaya Yesus, munafik kamu. Kalau kamu mengaku berjalan di dalam roh, karena situasi yang tidak baik, kamu tidak bersukacita. Kamu merasa bahwa saya mau marah nih, saya tidak senang nih karena hal ini, karena hal itu, saya kesulitan untuk bersukacita. Munafik berarti kita. Mengaku orang percaya pada Yesus, mengaku sudah lahir baru, mengaku berjalan di dalam roh, tapi kesulitan mengekspresikan sukacita. Berarti Anda masih bergantung dengan jiwa Anda. Anda munafik. Kita munafik kalau kita membiarkan emosi jiwa mengalahkan ekspresi rohani kita. Nah, kebenarannya adalah roh kita, roh Anda yang di dalam Yesus tidak pernah mengalami depresi walaupun kau diomongin orang, walaupun kau dikecewakan orang. Rohmu, roh saya, roh kita tidak pernah mengalami depresi. Garis bawahi di sini, roh Anda, roh saya tidak pernah mengalami depresi. Yang tertekan itu hanyalah jiwa kita saja. Nah, mereka yang memahami hal ini, orang-orang Kristen yang memahami apa yang saya bicarakan hari ini, memahami berarti artinya kita memiliki pilihan sebenarnya. Kita memiliki pilihan. Apakah kita membiarkan jiwa menekan atau kita membiarkan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus melalui roh kita yang telah dilahirkan kembali itu automatically, dalam artian itu mengalirkan sukacita dan damai sejahtera seperti yang dimaksudkan di dalam bagian ini. Anda mungkin bertanya, bagaimana saya bisa bersukacita, Pastor? Bagaimana saya bisa damai sejahtera? Bagaimana saya bisa sabar? Bagaimana saya bisa mengasihi? Itu bukan kekuatanmu, ya kan? Itu bukan kemampuanmu. Anda itu effortless, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu bukan Anda yang melakukannya. Bagian kita adalah apa? Percaya bahwa buah-buah roh itu sudah ada di dalam diri kita.
Lantas kita tidak tinggal mengalirkan saja. Dan itu pekerjaan roh di dalam diri kita. Orang yang belum percaya Yesus, orang dunia gak ngerti konsep ini. Mereka melakukan dengan kekuatan mereka. Mereka melakukannya kalau orang itu baik, saya baik sama mereka. Kalau orang itu jahat, ya saya akan balas yang jahat. Itu orang dunia. Tapi kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus itu memunculkan kemampuan buah-buah roh tadi. Sehingga situasinya boleh tidak baik-baik saja. Tetapi roh Anda yang telah jadi baru itu melalui kuasa Roh Kudus bekerja melalui rohmu, itu memunculkan sukacita, memunculkan damai sejahtera dan segala sesuatu yang ada di dalam roh setiap kita. Jadi buah itu bukan dihasilkan oleh kita orang percaya, tetapi itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Selama kita mau, ini garis bawahi, kita mau hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Persoalannya kita seringkali bukan bersekutu dengan Tuhan, kita sibuk dengan aktivitas kita. Kita sibuk dengan apa? Pencitraan. Kita sibuk dengan liburan. Kita sibuk dengan makan di sini, makan di sana. Kita sibuk dengan hal-hal yang kita pikir pertemanan kita ngumpul di sana, ngumpul sini. Kita tidak mengambil bagian untuk apa? Untuk masuk, bersekutu, untuk tinggal di dalam Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, maka aliran-aliran ini akan mengalir dengan luar biasa. Sehingga kalau orang bilang, kamu orang yang selalu bersuka cita ya, kamu orang yang sabar ya, kamu orang yang penuh kasih. Anda dan saya tidak bisa berkata, gue gitu loh, gak bisa. Tapi kita menyadari, terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja luar biasa di dalam diriku. Itu maksud saya. Jadi itu bukan dikerjakan oleh kita. Ingat baik, seperti ilustrasi saya tadi, mata air tanah di rumah nenek saya harus pakai pompa baru keluar. Orang percaya, pada waktu engkau bersekutu dan selalu membangun kehidupanmu di dalam Yesus, maka mata air itu akan muncul dengan sendirinya. Itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Itu bukan dihasilkan oleh saya dan saudara. Itu dihasilkan oleh Roh Kudus sendiri. Ketika kita membangun persekutuan dengan Tuhan. Nah, bagian kita, bagian Anda, bagian saya adalah menyerah dan percaya. Saya ulangi, bagian kita adalah menyerah dan percaya. Bagian Tuhan adalah menghasilkan buah itu. Amin. Jadi saya berdoa buat saudara, sepanjang hari ini Anda pasti dapat menghasilkan buah roh. Jadi konsepnya mengerti sekarang. Justru kita menjadi orang yang munafik kalau kita mengikuti apa yang jiwa rasakan. Kalau orang dunia merasa munafik kalau tidak mengekspresikan jiwa mereka. Sebaliknya, kita anak-anak Tuhan justru roh itu yang akan selalu mengekspresikan sukacitanya melampaui perasaan-perasaan yang ada pada jiwa kita. Saya percaya saudara mengerti, Roh Kudus jamah hati Anda, Roh Kudus kuatkan hati Anda, dan Anda bergerak dalam kehidupan yang berbeda. Jadi kalau selama ini Anda jalannya berputar-putar, balik lagi ke situasi yang sama, begitu lagi, emosi lagi, kumat lagi, aneh-aneh lagi, dan lain sebagainya, coba cek deh. Mungkin Anda selama ini masih bergerak dengan jiwa, bukan bergerak dengan roh Anda yang telah jadi baru. Singkirkan tipu daya setan, singkirkan tipu daya iblis. Bergeraklah di dalam roh Tuhan. Agar apa? Agar buah itu, roh itu dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam diri Anda pada saat Anda membangun persekutuan dengan Tuhan. So, sepanjang hari ini bangun persekutuan kita dengan Tuhan dan menghasilkan buah roh yang luar biasa. Dan orang-orang akan bisa melihat dan merasakan apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri saudara. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini dan Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Haleluya. Amin.